Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membagikan kunci jawaban tugas. Ayo kita lakukan halaman 123 IPA kelas 7 bab 3 semester 1. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawabannya. Kita masuk pada soal pendahuluan atau soal awal Gen, yaitu perubahan apa yang terjadi pada kedua gambar. Beras yang dimasak menjadi nasi dan juga air dimasak hingga mendidih menjadi uap. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut? Untuk soal pertama ini, kita diminta untuk menentukan jenis perubahan yang terjadi. Pertama pada beras menjadi nasi, dan kedua air yang dimasak hingga mendidih dan menjadi uap. Kita telah mempelajari bahwa berkaitan dengan sifat benda, perubahan suatu materi atau benda dapat berlangsung melalui dua cara atau dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk contoh kasus pertama, yaitu beras menjadi nasi, apakah termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Jawabannya adalah termasuk perubahan kimia, Gen. Kenapa? Kita kembali ingat dulu definisi dan ciri-ciri dari perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan mengubah sifat materi zat tersebut. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu diantaranya terbentuk zat baru, sifat partikel zat dan molekul berbeda dengan sebelumnya, memiliki sifat irreversibel atau tidak bisa kembali pada bentuk sebelumnya, dan bisa terjadi karena suatu proses pembakaran, fermentasi, perkaratan, pembusukan, pemasakan, dan pengenziman. Nah, Sobat Gen, proses perubahan beras menjadi nasi terjadi melalui pemasakan. Selain itu, nasi tidak bisa kembali menjadi beras. Oleh karena itu, beras yang dimasak menjadi nasi termasuk perubahan kimia. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut pada contoh kasus kedua Gen, yaitu air dimasak hingga mendidih menjadi uap, termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Jawabannya adalah air mendidih menjadi uap termasuk perubahan fisika. Kenapa termasuk perubahan fisika padahal juga dimasak? Kita ingat lagi bahwa kasus ini termasuk perubahan wujud zat. Semua perubahan wujud zat, baik itu mencair, meleleh, melebur, menguap, mendidih, menyublim, atau membeku, merupakan perubahan fisika. Nah, air mendidih dan menguap, meskipun mengalami perubahan wujud zat, itu hanya sebatas perubahan fisiknya saja atau fisiknya saja, yang cair menjadi gas. Namun jenis zat atau identitas suatu unsur dan senyawanya tidak mengalami perubahan atau tetap kita kenal sebagai H2O. Meskipun yang awalnya cair kemudian menjadi uap, tetap ya itu adalah air. Ya, air dan uap air kan sama saja gitu untuk rumus senyawanya, yaitu H2O. Oke, bisa dipahami ya. Setelah ini kita lanjut ke soal berikutnya. Nah Sobat Gen, untuk lebih jelasnya kita diperintahkan untuk melakukan kegiatan berupa menentukan jenis perubahan materi melalui beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Pertama, kita diminta untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu sebagai berikut. Ada kertas, gunting, pembakar spiritus, korek api, ada bahan berupa gula, alat gelas, sendok logam, dan bahan berupa air. Nah Sobat Gen, karena Gen Sukses tidak punya pembakar spiritus, jadi diganti saja menjadi lilin ya. Intinya sama saja yang menghasilkan sumber api gitu. Diperhatikan juga di kegiatan ini juga terdapat petunjuk keselamatan kerja. Nah, hati-hati saat menggunakan peralatan dan bahan praktik, jangan sampai kamu terluka. Dan ingat, gunakan api seperlunya saat praktik. Kita masuk pada langkah kegiatan pertama Gen, yaitu guntinglah selembar kertas hingga menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Nah Sahabat Gen, kalian bisa menggunting kertas ini sebanyak dan sekecil mungkin ya. Karena ini hanya contoh, jadi cukup seperti ini saja. Yang penting selembar kertas sudah berubah jadi potongan-potongan kecil ya. Intinya dari selembar yang tadi Gen Sukses pegang, hasilnya setelah digunting adalah seperti ini. Kemudian lanjut ke langkah kegiatan kedua, bakarlah selembar kertas. Amati perubahan yang terjadi. Nah Gen, untuk kegiatan ini, lakukanlah di tempat terbuka dan jauh dari jangkauan benda-benda lain yang mudah terbakar. Lakukanlah secara hati-hati agar tidak ada yang terluka ya, karena pembakaran ini.
Walaupun apinya kecil ya kalau tidak dilakukan dengan hati-hati pasti bisa mencederai tangan ataupun anggota tubuh yang lain ya. Kita tidak perlu bakar semuanya gen, cukup mengetahui bahwa kertas yang dibakar ini akan menjadi abu hasil bakaran. Perhatikan videonya ya. Nah, sahabat Gen, ini sudah cukup ya untuk sebagai contoh saja. Kalian bisa lihat yang semula kertasnya utuh, kemudian terbakar menjadi abu seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Masuk langkah kegiatan ketiga, Gen. Masukkan 1 sendok gula pada segelas air. Kemudian aduklah, amati perubahan yang terjadi pada gula ini. Nah, di langkah ini kita tinggal sendok saja, 1 sendok gula, kemudian kita larutkan pada air dan amati apa yang terjadi. Nah, ini setelah pengadukan, kita lihat bahwa gula yang awalnya padat, kemudian akan menjadi cair larut di dalam pelarut berupa air. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Lanjut kegiatan 4, ambillah gula dengan sendok logam. Kemudian panaskan gula di sendok logam di atas pembakaran spiritus atau lilin. Amati perubahan yang terjadi pada gula itu. Nah, di sini Gen Sukses percepat saja ya videonya karena menggunakan api yang berasal dari lilin, ini pemanasannya agak lama ya. Jadi dipercepat saja, kalian bisa amati mulai ada gula yang mencair atau meleleh ya. Kemudian kita panaskan lagi dan lihat sebagian gula sudah mencair. Ini karena gulanya banyak jadi ya butuh pemanasan yang lama juga. Nah, ini cukup sampai di sini aja ya karena sebagai contoh saja dilihat bahwa beberapa gula atau ujung gula itu mengalami mendidih ya. Dan beberapa gula mengalami kegosongan. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk hasil pengamatan di gula yang dipanaskan ini. Masuk pada langkah kegiatan terakhir Gen, yaitu catatlah semua hasil pengamatanmu dan jelaskan perubahan yang terjadi. Baik, karena di sini kita tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai bentuk hasil pengamatannya, jadi kita buat tabel hasil pengamatan saja Gen. Pertama, kita beri keterangan berupa tabel 1, hasil pengamatan jenis perubahan materi. Setelah itu kita tinggal buat saja tabelnya dengan keterangan di dalamnya yaitu mencakup bentuk awal benda, bentuk akhir benda, dan jenis perubahan yang terjadi. Untuk kegiatan pertama yaitu selembar kertas dipotong-potong menjadi kertas kecil. Didapatkan bentuk awal materi adalah selembar kertas dan bentuk akhir materi adalah potongan-potongan kertas. Dari kegiatan didapatkan perubahan yang terjadi adalah berupa selembar kertas yang berubah menjadi potongan-potongan kertas yang berukuran kecil. Ini termasuk jenis perubahan fisika sebab kertas hanya digunting dan dipotong kecil-kecil. Hanya bentuk fisiknya yang berubah tetapi komponen penyusun kertas tetap sama. Oke. Untuk kegiatan kedua yaitu selembar kertas dibakar. Maka didapatkan bentuk awal materi yaitu berupa kertas dan bentuk akhir materi adalah berupa abu hasil bakaran kertas. Ini termasuk jenis perubahan kimia Gen. Sebab jika kertas dibakar, maka komponen penyusun kertas akan berubah dan menjadi abu. Dan tentu pula sudah pasti tidak bisa kembali menjadi kertas lagi. Ini untuk jawaban nomor 2. Lanjut pada kegiatan ketiga. Tadi pada kasus gula yang dilarutkan pada air, didapatkan bentuk awal materi berupa gula dan bentuk akhir materi berupa larutan gula. Ini artinya gula yang awalnya berupa padatan berubah menjadi larutan gula yang cair. Ini termasuk jenis perubahan fisika sebab meskipun secara fisik gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air, tetapi sifat gula masih sama yaitu manis. Hal tersebut menandakan tidak terjadi perubahan senyawa pada contoh kasus ini. Lanjut pada hasil pengamatan kegiatan terakhir tadi, yaitu pada gula yang dipanaskan. Bentuk awal materi berupa gula ya, sedangkan bentuk akhir materi adalah berupa lelehan gula atau istilahnya adalah karamel. Tapi jika terus dilanjutkan, maka lelehan gula ini justru akan menjadi gosong. Sehingga gula pasir yang dipanaskan secara terus-menerus akan mengalami perubahan fisika, lalu perubahan kimia.
Hal ini karena saat dipanaskan, pertama gula pasir akan meleleh yang merupakan perubahan fisika ya, karena perubahan dari padat menjadi cair. Kemudian bila dipanaskan terus, maka akan terjadi dekomposisi senyawa gula yang merupakan perubahan kimia dan menghasilkan zat baru berupa karbon dioksida. Kita lanjut pada kegiatan diskusi, di mana kegiatan diskusi pertama yaitu apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas. Kita langsung masuk ke pembahasannya, bahwa perbedaan dari hasil pengamatan pada kegiatan pemotongan kertas dan pembakaran kertas adalah terletak dari hasil akhir atau bentuk akhir kertas setelah diberi perlakuan berupa dipotong dan dibakar. Pertama ya, pada kertas yang dipotong, kertas hanya mengalami perubahan fisik saja, yaitu hanya menjadi potongan kertas yang lebih kecil. Sehingga ini termasuk jenis perubahan fisika karena tidak terjadi pembentukan zat baru dari kegiatan potongan kertas ini. Sedangkan pada kertas yang dibakar, bentuk akhir kertas adalah berupa abu hasil bakaran. Dan ini tentu termasuk perubahan kimia, sebab terbentuk zat baru berupa abu. Dan abu ini tentunya tidak dapat kembali menjadi kertas. Lanjut pada diskusi kedua yaitu apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan melarutkan gula ke dalam air dan memanaskan gula di atas sendok logam. Di sini tetap sama ya, untuk melihat perbedaan dari hasil pengamatan antara kegiatan melarutkan gula dan memanaskan gula adalah terletak dari hasil akhir atau bentuk akhir dari gula tersebut setelah diberi perlakuan berupa dilarutkan dan dipanaskan. Pertama, pada gula yang dilarutkan di air, sifat gula dan senyawa gula tetaplah sama, namun wujud gula saja yang berubah, yaitu yang semula padat menjadi cair, karena gula tersebut larut pada air, sehingga ini termasuk contoh perubahan fisika biasa. Sedangkan yang kedua, pada gula yang dipanaskan, pada awalnya wujud padat gula akan berubah menjadi cair, berupa lelehan atau istilahnya yang menjadi karamel. Ini termasuk perubahan fisika biasa ya. Namun jika pemanasan diteruskan ternyata gula menjadi gosong dan terjadi dekomposisi senyawa gula sehingga terjadi juga perubahan kimia di waktu yang berbeda namun dengan proses yang sama gitu. Jadi setelah perubahan fisika lama-kelamaan terjadi perubahan kimia. Kita masuk pada diskusi ketiga Carilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan memotong kertas dan melarutkan gula ke dalam air. Bagian, karena kegiatan pemotongan kertas dan melarutkan gula ke dalam air merupakan jenis perubahan fisika, maka kita dapat mencari contoh perubahan zat atau materi yang juga termasuk jenis perubahan fisika. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada es batu yang mencair, lilin yang meleleh, beras diubah menjadi tepung beras, batu dipotong menjadi kerikil, dan kayu dibuat menjadi meja dan kursi. Ini merupakan contoh perubahan fisika yang juga di dalamnya termasuk tadi, yaitu ada memotong kertas dan melarutkan gula ke dalam air. Lanjut pada diskusi keempat Berilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan membakar kertas dan memanaskan gula di atas sendok logam. Karena kegiatan membakar kertas dan memanaskan gula di atas sendok logam merupakan jenis perubahan kimia, maka kita dapat mencari contoh peristiwa yang sama yang termasuk juga ke dalam jenis perubahan kimia. Yaitu contohnya adalah sebagai berikut. Yaitu ada singkong menjadi tapai, pembakaran kayu, makanan basi, susu diubah menjadi keju, dan perkaratan besi. Nah ini 5 ini merupakan contoh dari perubahan kimia yang juga mirip dengan tadi membakar kertas dan memanaskan gula. Oke, masuk pada kegiatan terakhir berdasarkan pengamatan dengan hasil yang berbeda, pilihlah perubahan zat yang umum digunakan untuk menentukan jenis perubahan materi. Bandingkan hasilnya dengan hasil yang diperoleh temanmu. Hasil pengamatanmu di atas menunjukkan bahwa perubahan materi ada yang tidak menghasilkan zat baru, ada pula yang menghasilkan zat yang baru. Nah, perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut perubahan fisika. Nah, komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya apa? Yaitu es yang mencair. Nah, ini umum diketahui di kehidupan sehari-hari. Yang mana baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu senyawa H2O. Kemudian, kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar
berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu, diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia yang umum terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti ya dalam proses memasak dengan ya kayu bakar, dan atau saat camping kita menggunakan juga kayu bakar. Nah, itu contoh hal yang bisa kita ketahui dari perubahan materi ini yang umum dilakukan di kehidupan sehari-hari. Baik sahabat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban tugas ayo kita lakukan halaman 123 IPA kelas 7 bab 3 semester 1. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.